Pemirsa, dicoretnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 oleh FIFA bagai petir di siang bolong. Terutama bagi para pemain timnas U20. Mimpi menjadi bagian dari sejarah sepak bola kelas dunia ini pun kandas. Kerja keras pun berakhir pahit. Dan berikut cuplikan dialog eksklusif rekan kami Anggi Pasaribu dengan para pemain timnas U20 dalam program MNC News Now. Setelah kemarin mendengar sudah resmi bahwa Indonesia batal jadi tuan rumah U20, gimana nih Mas? Tentu perasaan kita pasti sangat sedih ya, dan kecewa gimana kita sudah menanti ini selama kurang lebih 2 tahun. Kita sudah berlatih bersama, tapi apa boleh buat ya, kejadian ini membuat mimpi kita sudah terkubur, gitu saja. Itu pakai pita hitam sebagai tanda duka cita? Iya, ini kita memakai pita hitam sebagai simbolis duka kita terhadap Piala Dunia yang batal, dan saya harap supporter juga bisa menggunakannya. Apakah Mbak Anggi mau pakai? Ya. Boleh. Ini pemirsa, sebagai bentuk keprihatinan kami atas batalnya Indonesia sebagai tuan rumah U20 dan bentuk solidaritas bersama dengan timnas Indonesia, saya akan mewakili teman-teman saya untuk memakai pita hitam ini sebagai bentuk solidaritas dan juga keprihatinan. Di sebelah kiri, Mas. Baik, ini sebagai bentuk keprihatinan dan juga solidaritas dengan Mas Kadek dan juga Mas Dava dan Mas Hugo ya. Sekali lagi kami turut prihatin ya Mas. Tentunya ini latihan sudah berkali-kali ya. Saya dengar satu hari itu bisa 3-4 kali ya, latihan. Ya. Dan kemudian hingga 10 hari ke depan itu kan berarti teman-teman udah nggak lagi latihan. Mungkin bisa diceritakan gimana nih Mas mimpinya akhirnya harus dirampas begitu? Sebenarnya kita 10 hari ke belakang kita tetap latihan ya. Walaupun di bulan puasa ini kita tetap latihan pada malam hari, dan kemarin malam kita baru mendapatkan kabar bahwa ini batal. Ya, semua pasti nangis ya, kecewa. Semua tim pelatih dan juga ofisial juga pasti sangat bersedih. Mungkin Mas Dava bisa disampaikan Mas? Ya, ini kan mimpi terbesar kita ya untuk tampil di Piala Dunia. Walaupun tapi ini mimpi yang sangat besar untuk kita. Dan ya yang seperti dilihat sekarang, mimpinya sudah hilang begitu saja. Kalau Mas Hugo setelah bertahun-tahun, hampir 2 tahun ya Mas ya, latihan jauh juga nih dari keluarga gitu kan. Terus kemarin begitu mendengar akhirnya resmi bahwa Indonesia dibatalkan menjadi tuan rumah U20. Ya kebetulan saya baru aja gabung di timnas ini waktu AFC di Uzbekistan. Dan alhamdulillah setelah saya mendapatkan sanksi setahun, alhamdulillah saya bisa bergabung di timnas U20 ini dan dapat kabar bahwa ada Piala Dunia di Indonesia yang akan dilaksanakan di Indonesia, dan tuan rumahnya Indonesia sendiri. Tentunya kita kan pasti ikut, tapi karena kejadian yang buat saya ini nggak terlalu penting lah buat saya, semuanya hancur begitu saja, musnah, hilang begitu saja. Dan pada saat mendengar kabar itu kan saya sempat melihat bahwa teman-teman satu grup katanya melampiaskan emosinya dengan amarah dan lain sebagainya. Mungkin Mas Kadek bisa diceritakan Mas kemarin malam begitu mendengar. Ya, kemarin kita situasinya habis makan malam ya, makan malam bersama, terus kita balik kamar, ternyata kita dapat info dari website resmi gitu, bahwa Piala Dunia ini dibatalkan, dan langsung di grup ada ngomong dah itu, terus ada arahan dari pelatih untuk kumpul semua di lobi, dan semua menangis lah karena tahu akan hal ini. Dan kita juga komen-komen lah di IG-nya, ada di suatu media sosial supaya kita bisa meluapkan amarah kita. Mas Dava, jadi sebenarnya kan sebelum kejadian kemarin begitu ya, sebelum pada akhirnya
diresmikan bahwa Indonesia batal menjadi tuan rumah, sebelumnya kan memang sudah ada informasi, udah mulai banyak di media terkait dengan polemik lah. Pada saat itu sempat dibahas nggak sih Mas dengan tim, dengan pelatih juga, ini sebenarnya ada kemungkinan batal nih gitu. Jadi teman-teman sebenarnya sudah mempersiapkan mental atau gimana tuh Mas Dava? Untuk yang sebelum pernyataan dari FIFA yang dicabut itu, kita kan itu sebelumnya batal drawing ya di Bali. Nah, kita juga udah pesimis, tapi saya dan teman-teman udah harus berpikir positif, semoga ada keajaiban. Ya, semoga Piala Dunia ini tetap tergelar, tapi ya mau tidak mau sekarang kayak gini. Berarti ketika kemarin malam dan bahkan sebelumnya udah sempat ada feeling begitu kan ya Mas? Betul, Ini kan pasti kekecewaan itu sebetulnya udah ada, cuman masih sempat diignore, masih betul. ya kan? Boleh diungkapkan nggak Mas, seberapa dalam kekecewaan itu ketika malam kemarin betul-betul sudah resmi batal? Artinya timnas Indonesia resmi tertutup untuk berlaga di Piala Dunia U20. Pastinya saya pribadi sangat sedih sekali. Saya patah hati karena mimpi terbesar saya harus hilang. Ya, saya berharap juga untuk FIFA tidak sanksi Indonesia yang berat ya. Soalnya buat karir kita ke depannya, kita juga hidup di sepak bola, kita dari kecil pengen jadi sepak bola. Dari Iya. kecil. Iya. Cita-cita kita kan pengen jadi sepak bola, membanggakan orang tua. Ya semoga aja FIFA tidak mensanksi Indonesia ini yang berat. Saya jujur memang ketika mengikuti pemberitaan ini kemarin dan berusaha mencerna begitu, pemirsa mencerna kembali sebagaimana perjuangan teman-teman dan bagaimana mimpi itu sudah ada. Saya membayangkan saya di situ begitu kan ya. Saya sendiri pun merasa terpukul sebenarnya begitu kan. Apalagi kan teman-teman kalau saya lihat perjuangannya sangat panjang dan kemudian dalam hal ini ketika nantinya tuan rumah yang baru ditetapkan, berarti kan sebetulnya ada potensi atau kemungkinan teman-teman tetap tidak bisa bermain begitu kan ya. Saya aja sedih gitu kan, apalagi saya membayangkan teman-teman yang menghabiskan waktunya begitu. Dan kalau tadi Mas Dava ya menyampaikan kekecewaannya dari kecil udah kepingin jadi pemain sepak bola, kemudian sudah di depan mata nggak jadi gitu kan ya. Kalau Mas Sugo sendiri gimana nih Mas, bisa diungkapkan kekecewaannya begitu Mas? Ya benar-benar kecewa sekali, sedih dan terpukul karena saya udah bilang ke papa saya, ke mama saya dan adik saya yang masih 4 tahun, saya bilang saya akan bikin gol dan saya berharap itu grup saya itu ada Brazil, kan papa saya dari Brazil, jadi saya berharap saya bisa cetak gol, terus papa saya, mama saya dan adik saya nonton di lapangan lawan Brazil, saya bisa bikin gol terus saya selebrasi di hadapan mereka. Tapi akhirnya gara-gara ini semua ya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Percuma juga saya mau protes, mau komen di mana-mana juga saya nggak penting gitu buat saya, nggak perlu karena bukan tujuan saya bukan untuk merusak nama baik saya sendiri karena saya komen, takutnya kan orang-orang mikirnya aneh-aneh. Jadi ya benar-benar sangat terpukul. Sebenarnya kan itu hal yang manusiawi ya Mas Sugo ya kalau kecewa ya gitu. Orang tua sendiri begitu dengar kemarin Mas Sugo dengan teman-teman nggak bisa main, sempat telepon orang tua dan kemudian ada tanggapan nggak? Setelah kumpul di lobi sama semua coach, staff dan official, saya langsung telepon papa saya. Pertama saya telepon mama saya nggak diangkat karena udah tidur orang. Sama adik saya, jadi itu berdua papa dan adik. Saya ngeliat adik saya langsung ya nangis karena saya udah janji sama diri saya sendiri saya akan bikin gol buat adik saya. Terus saya pakai baju foto, kan ada foto baju keluarga saya buka baju terus ke orang tua saya begitu. Tapi ya saya diajak ngobrol, dikasih support papa saya juga, saya nangis terus-terusan lah karena nggak bisa nahan itu semua. Papa bilang apa Mas Sugo? Ya papa bilang ini ujian dari Allah, mungkin kedepannya akan ada hal yang jauh lebih baik dari ini buat kita semua, buat saya dan buat teman-teman saya di timnas U20 ini. Oke, kalau Mas Kadek
bersama dengan teman-temannya, boleh diungkapkan Mas kekecewaannya setelah sekian lama berjuang kemudian akhirnya sirna begitu aja Mas. Ya, kita latihan dari 2 tahun lalu ya, kita bagaimana kita sehari itu bisa 4 kali latihan, Kak. Nah, jadi gimana saya menonton video kita latihan karena ada di YouTube. Kita nonton latihan kemarin yang kita ada latihan di pantai, gunung, tangga 4 kali sehari. Jadi kan terus sampai Ya, tadi kita sudah dengarkan pemirsa curahan hati dari 3 pemain timnas U20 terkait pasca dibatalkannya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 seperti itu. Sementara dicoretnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 oleh FIFA ini ya memang terdengar sebagai petir di siang bolong terutama bagi para pemain timnas U20. Tapi pertanyaannya sekarang pemirsa, apa yang harus dilakukan oleh Indonesia dari atau akibat pembatalan ini? Kita bahas malam hari ini bersama dengan Abdul Haris selaku pengamat sepak bola Sportstars ID dan juga Eko Nur Kristianto selaku pakar hukum olahraga. Nanti kami juga masih menunggu pemirsa Ketua Umum KNPI Haris Pertama bergabung bersama kami dalam dialog malam hari ini. Saya sapa terlebih dahulu Mas Haris, Mas Eko, selamat malam. Selamat malam. Baik. Mas Haris, apakah Selamat suara malam saya? Bapak ini Mas Haris. Alhamdulillah, sudah cukup jelas ya suara saya ya Bapak-Bapak? Baik. Baik, saya ke Mas Eko lagi. Mas Eko terlebih dahulu. Mas Eko, kita kemarin sempat berdialog ya membahas terkait dengan kemungkinan FIFA untuk mencabut Indonesia sebagai tuan rumah Piala U20. Despite apapun usaha dan juga effort tentunya dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang sempat melobi Gianni Infantino ke Zurich. Tapi sekali lagi saya harus tanya, apakah Mas Eko sudah menduga ini adalah keputusan yang final dan ya seperti kata Mas Eko tidak bisa dinegosiasikan lagi? Iya, nggak bisa ya. Jadi sebetulnya kan indikasi paling kuat itu bisa kita lihat ketika pembatalan drawing ya. Jadi drawing ini kan memang bukan suguhan utama ya. Suguhan utamanya itu kan Piala Dunianya. Tapi drawing ini kan suatu tahapan menuju event utamanya, dan itu sama FIFA saja dibatalkan gitu. Padahal dalam konteks FIFA dan pengemasan ya, yang namanya drawing Piala Dunia itu sangat bisa dibuat mega, sponsor-sponsor terlibat, mitra terlibat ya. Tapi event sepenting itu pun sama FIFA nggak dikasih gitu, sampai dibatalkan. Itu udah indikasi kuat. Lalu ditariknya lagu-lagu tentang event ini. Ada 3 penyanyi kan, jebolan idol ya, itu ditarik sama FIFA. Itu udah pertanda, itu wah ini sih udah nggak bisa dinegosiasikan lagi. Jadi kedekatan Pak Erick Thohir dengan Presiden FIFA itu bisa ya terkait hal-hal yang tidak prinsipil. Tapi terkait kepesertaan ya itu kan prinsipil, nggak bisa lagi dinegosiasi gitu. Dan perlu dipahami, Infantino itu nggak sendirian. Di FIFA itu kan ada konsil-konsil lain ya. Kalau di kita itu ibaratnya exco. Satu ketua umum, kalau exco-nya mengatakan no, ya no gitu. Ini kan sifatnya kan keputusan itu kan kolektif kolegial ya, bukan di Presiden FIFA sendiri gitu. Oke, tapi kalau misalnya kita lagi-lagi ini juga menjadi viral saat ini dibahas di warganet atau dibahas oleh warganet dalam lini masa gitu, ketika FIFA mengatasnamakan atau menyebut alasannya adalah during current circumstances. Yang Anda tangkap current circumstances ini apa, Mas Eko? Iya, tentang surat. Ini saya langsung saja nih, saya jadi agak sedikit kesel komentarinya ya. Karena ada narasi yang mengatakan bahwa alasannya bukan Israel itu loh, bukan isu Israel ya, tapi karena isu Kanjuruhan ya. Itu beda konteks ya. Jadi orang-orang melihat katanya di surat ini nggak disebutkan tentang Israelnya, tapi yang disebutkan itu adalah tragedi Oktober, yang diartikan tragedi Kanjuruhan. Itu bukan, kita harus bisa pas ya melihat konteks surat itu. Jadi surat itu mengatakan tentang tragedi Kanjuruhan, itu ingin membuktikan bahwa sebetulnya FIFA ini objektif. Oke, terkait hal Piala Dunia, FIFA kecewa kan. Tapi FIFA tidak mencabut komitmennya terkait transformasi sepak bola di Indonesia. Pendampingan segala macam FIFA tetap menjaga komitmennya. Ya, nah itu baru terkait tragedi Kanjuruhan. Jadi jangan dipikir gara-gara FIFA kecewa masalah Piala Dunia, akhirnya komitmen sebelumnya ditarik. Itu konteksnya gitu loh. Jadi karena saya melihat ini juga jadi perdebatan, ini bisa jadi apa? Bisa jadi isu nggak lain produktif nih, bisa pada berantem lagi nih supporter sepak bola, karena ada narasi seperti itu. Oh, penyebabnya katanya ini bukan karena isu anti Israel, tapi karena tragedi Kanjuruhan. Ini jelas-jelas kok penyebabnya gara-gara isu anti Israel kok.
Oke, baik. Nah, kebetulan Mas Haris Pertama selaku Ketua Umum KNPI sudah bergabung bersama kami. Mungkin langsung saja saya tanya, Mas Haris, selamat malam. Sebelumnya saya sapa terlebih dahulu. Mas Haris, kalau tadi mendengar pernyataan dari Mas Eko terkait dengan salah satu faktor utama penyebab mengapa FIFA akhirnya mencabut status kita sebagai tadinya salah satu tuan rumah gitu, tuan rumah dalam Piala Dunia U20 ini akibat betapa masifnya penolakan terkait dengan keturut sertaan Israel begitu dalam Piala Dunia ini, termasuk dari KNPI kan? Bagaimana Mas Haris? Ya, selamat malam Mbak Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait isu penolakan Israel ini sebetulnya bukan pertama kali ya dilakukan oleh Indonesia. Di era Bung Karno juga kita juga menolak bermain dengan Israel, ya, menarik tim Garuda. Jadi permasalahan ini FIFA pun sudah tahu. Jika adanya Israel pasti terjadi penolakan di Indonesia ya. Dan yang harus diingat antara Israel ini dengan Indonesia ini bukan permasalahan agama. Jadi ini harus dijelaskan sejarahnya oleh kita semua kepada anak-anak bangsa ini. Jadi bukan menolak Israel berarti menolak sebuah agama atau sebuah suku, apa misalnya Yahudi atau Kristen. Tapi ini adalah perjanjian atau amanat dari seluruh pendiri bangsa yang diucapkan oleh Soekarno bahwa selama Palestina tidak merdeka, ya, maka Indonesia akan tetap selalu memperjuangkan kemerdekaan untuk Palestina. Nah, salah satunya yang menjajah Palestina adalah Israel, gitu loh. Makanya sampai detik ini, ya, Indonesia dari zaman Soekarno, Bung Karno, sampai sekarang itu selalu mengupayakan bagaimana Palestina bisa merdeka, gitu loh Mbak. Nah, dan saya berharap sebetulnya bahwa permasalahan ini jadi pembelajaran untuk kita Indonesia. Bagaimana kalau kita lebih menggiatkan lagi ya apa yang sudah dijanjikan oleh Bung Karno untuk bagaimana mengusahakan kemerdekaan Palestina ini terus dilakukan oleh pemimpin-pemimpin di bangsa ini termasuk Pak Jokowi dan seluruh jajarannya. Begitu Mbak. Baik, Mas Haris, biar saya garis bawahi. Berarti ketika Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 ini, menurut Mas Haris bagian dari semangat untuk menolak Israel gitu, penjajahan Israel seperti yang disuarakan oleh Bung Karno. Betul Mbak, dan itu kan pernah dilakukan oleh Bung Karno. Makanya PDI Perjuangan itu mengatakan bahwa ini amanat Bung Karno dan lain-lain. Nah, amanat dari Bung Karno ini, janji dari Bung Karno saat mengucapkan kemerdekaan tentang kemerdekaan Palestina ini, sebetulnya ini jadi patokan bagi seluruh pemimpin Indonesia setelah Bung Karno. Bagaimana Palestina ini bisa diakui oleh dunia ya, salah satunya khususnya oleh Israel sebagai negara yang merdeka dan berdaulat dan tidak dijajah lagi. Nah itu karena kita harus ingat ya yang harus dipahami oleh anak-anak bangsa saat ini bahwa kita punya hutang terhadap Palestina. Bahwa Palestina adalah salah satu negara ya yang pertama mengucapkan selamat kepada kemerdekaan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka. Gitu loh Mbak Fani. Oke, walaupun Dubes Palestina sendiri mengatakan tidak ada masalah sebenarnya kemarin ya, secara terbuka mengatakan tidak ada masalah. Sebelum saya ke Mas Haris, saya akan ke Mas Eko kembali. Mas Eko mau menanggapi. Iya, alasan seperti itu, argumen seperti itu kan sebelum ya, itu mungkin masih relevan ketika Pak Jokowi belum pidato kemarin ya. Ucapan kemarin dari Pak Jokowi ketika pidato, itu adalah manifesto dari orang nomor 1 Republik ini. Itu bisa mengakomodir semuanya gitu. Kan dengan tegas ya, jangan dicampur adukan antara hal politik ya. Itu kan politik luar negeri hal seperti itu ya, dengan olahraga gitu. Saya sih itu dulu aja sih Mbak, nanti bisa panjang lebar lagi. Gitu. Oke, kita teruskan Pak panjang lebar karena saya butuh kepanjang lebaran itu dari Mas Eko malam hari ini. Saya ke Mas Haris, Kak. Baik, Mas Haris. Yes. Jadi kita lihat ya FIFA bagaimana membanet Rusia. Ya, tentang masalah. Mohon maaf, sama-sama ada nama Mas Haris, tapi saya ingin mempersilakan Mas Haris Abdul Haris dari Sportstars untuk menyatakan pendapatnya dulu. Namanya sama, mohon maaf ya. Mas Haris dulu, Mas Haris. Ya nanti mungkin ada salah satu yang saya panggil Bang ya supaya untuk membedakan. Mas Haris, monggo. Ya, saya pikir memang ini harus menjadi konsekuensi Indonesia ya. Indonesia saat bidding kan kita tahu belum ada Israel saat itu. Israel belum dipastikan lolos, tapi
kita sudah menggaransi, pemerintah Indonesia, presiden, kemudian juga gubernur-gubernur sudah menggaransi bahwa siapapun yang akan bertanding ini akan diterima. Itu awalnya seperti itu. Kemudian Juni 2022 dipastikan Israel lolos ke Piala Dunia U20 2022 di Indonesia. Tapi yang memang menjadi cukup aneh adalah kenapa baru belakangan ini, baru beberapa bulan ini kemudian ramai penolakan itu. Dan yang membuat akhirnya FIFA melakukan pencabutan status Indonesia sebagai tuan rumah adalah penolakan dari 2 gubernur, dari 2 kepala daerah. Mungkin kalau penolakannya dari organisasi massa atau dari yang lainnya tidak terlalu Berdampak. mengguncang FIFA ya. Oke. Tapi karena dari penolakan ini adalah dari kepala daerah yang merupakan bagian dari pemberi garansi saat bidding Piala Dunia ini membuat FIFA akhirnya membatalkan drawing, kemudian akhirnya membatalkan Piala Dunia di Indonesia. Kemudian juga tadi saya tertarik mengomentari Mas Haris ya dari KNPI bahwa betul memang Presiden Soekarno pernah melarang Indonesia tampil melawan Israel itu jelang pada kualifikasi Piala Dunia 1958 ya. Saat itu Indonesia 2 langkah lagi untuk bisa lolos ke Piala Dunia senior saat itu, bukan U20 tapi senior di zaman kipernya itu Mauli Sailan. Tapi karena kita tidak mau lawan Israel, pada akhirnya kita kalah dan Israel lolos ke fase berikutnya, namun mereka juga tidak lolos karena kalah dari Wales saat itu kalau tidak salah ya. Nah, tapi kalau dalam kasus itu berbeda karena saat itu Indonesia sebagai peserta bukan sebagai tuan rumah. Ini beda konteksnya. Kemudian juga memang yang menjadi permasalahan lagi ini kan efeknya panjang karena kita sebagai tuan rumah dan kita sudah memberi garansi, pada akhirnya dengan pencabutan status kita sebagai tuan rumah ini kan berarti kehilangan kepercayaan publik dunia kepada dunia olahraga kita, bukan hanya sepak bola. Dengan pencabutan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia ini sekarang kita berat untuk bisa bidding kejuaraan-kejuaraan olahraga lainnya. Kita nggak perlu lagi sekarang ngomong-ngomong kita mau jadi tuan rumah Olimpiade ataupun ngomong menjadi tuan rumah Piala Dunia senior karena di kelompok umur saja kita nggak bisa. Kita nggak bisa menjawab kepercayaan itu, apalagi kalau seandainya di level senior di Olimpiade kemudian di Piala Dunia senior. Sekarang apa dampaknya? Apakah setelah kita dibatalkan status kita dari tuan rumah, apakah Palestina merdeka? Kan enggak juga. Gitu loh Mbak. Oke, jadi dampaknya jauh lebih berat, jauh lebih panjang seperti itu ya bagi Indonesia, terutama bagi sepak bola kita. Betul. Dan juga kita sudah bisa dikatakan ini kerugian negara luar biasa. Untuk renovasi stadion saja 6 stadion berapa kerugiannya. Kemudian belum lagi untuk bisa mempersiapkan tim nasional Indonesia ini di tangan Sintayong. Kita sudah uji coba training camp ke Korea, training camp ke Eropa, ke Turki, ke Spanyol. Itu dananya besar. Belum lagi untuk bayar Sintayong ya untuk bisa menangani tim ini. Dengan pembatalan ini artinya kan banyak dana yang terbuang sia-sia tanpa ada hasilnya. Baik, Mas Abdul Haris. Anyway, Mas Abdul Haris, kemudian juga Mas Haris Pertama dan juga Mas Eko Maung, kita juga kedatangan satu narasumber lagi pada malam hari ini, baru bergabung bersama kami lewat sambungan Skype atau lewat sambungan Zoom, Hetifah Syafudin, selaku Wakil Ketua Komisi 10 DPR Republik Indonesia. Selamat malam, Assalamualaikum Bu Hetifah. Waalaikumsalam, nyimak Mbak. Baik. Halo Ibu Daman. Halo, Kang Eko mau kabar. Sedih kita semua ya. Iya, sedih kita semua ya Bu ya. Itu juga perasaan Ibu setelah keputusan tersebut sudah dibuat oleh FIFA ya. Iya Mbak, saya kira sebagian besar dari warga Indonesia pasti menyesalkan kejadian ini terjadi. Kalau dari DPR sendiri, Komisi 10 sendiri tentunya sudah membicarakan kemungkinan terburuk ini kan?
sebetulnya terus terang saja kami juga merasa terkejut ya dengan perkembangan terakhir ini. Karena kami berharap sebenarnya ketika Indonesia menawarkan diri menjadi tuan rumah, semestinya terutamanya PSSI ya dan juga pemerintah sudah mempertimbangkan masak-masak gitu ya dan mencermati segala konsekuensinya. Nah, oleh sebab itu ketika kami rapat tadi malam, 2 malam yang lalu ya dengan PLT Menpora, kami mempertanyakan juga gitu sejauh mana hal ini sudah diperkirakan gitu, karena kan kita ketika menawarkan diri menjadi tuan rumah itu ya pasti sudah memahami gitu ya kemungkinan Israel juga ikut di dalam atau di dalam prakualifikasi lolos dan bisa menjadi peserta. Nah, kemungkinan khalayak di Indonesia menerima seperti apa seharusnya juga sudah kita perhatikan atau kita kondisikan. Nah, jadi komunikasi itu sangat penting juga gitu ya. Jadi yang namanya lobby, saya juga melihat kenapa kok kita sudah tahu akan ada kemungkinan seperti ini gitu ya, dan tentunya Pemda juga sudah memberikan komitmennya, tiba-tiba hanya dalam waktu beberapa minggu terjadi seperti ini. Jadi kita semua ya terkejut. Oke, Bu Hetiva, apakah juga sudah membahas kemungkinan terburuk apa saja atau dampak terburuk apa saja yang akan kita Indonesia alami gitu pasca kita dicabut sebagai tuan rumah? Ya pastilah kita sangat terpukul dong ya. Tahun 2015 ya Kang Eko tahu ya kondisi pada saat itu, kita kan tidak ingin kejadian seperti itu terjadi lagi. Kalau kita dikucilkan gitu ya dan timnas kita tidak bisa ikut di dalam perhelatan ini, bisa dibayangkan gitu. Jadi sebetulnya yang paling dirugikan kan kita sendiri. Gitu ya, bagaimana keseriusan kita yang sudah kita bangun selama ini untuk membangun dunia persepak bolaan kita gitu ya runtuh gitu ya hanya karena kita kurang mempersiapkan diri ya untuk bisa menjadi tuan rumah yang baik. Gitu. Saya kira komitmen kita ingin memberikan dukungan kita ya pada perjuangan rakyat Palestina, tidak harus membuat komitmen kita itu kita cabut gitu. Saya kira sebagai tuan rumah yang baik ya seharusnya kita bisa menjaga komitmen itu. Baik, ini sepertinya pukulan berat ya, terutama kalau misalnya kita bicara mengenai komitmen untuk memperbaiki nama baik kita, memperbaiki kualitas sepak bola kita di mata tidak hanya nasional tapi juga internasional. Saya masih ingin gali dari perspektif masing-masing narasumber, tapi kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa. MNC News Prime masih akan kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami.